Apa Anda berpikir bahwa di bulan Oktober, musim berkebun sudah sepenuhnya berakhir dan semua alat bisa disimpan hingga musim semi? Bagaimana jika saya katakan bahwa justru sekarang ini, di antara dedaunan berguguran dan udara sejuk, Anda memiliki kesempatan emas untuk meletakkan dasar bagi mekarnya bunga paling rimbun dan memukau dalam hidup Anda? Banyak tukang kebun melakukan kesalahan yang sama, menunda semua pekerjaan sampai musim semi, lalu panik mencoba menyelesaikan semuanya. Hari ini kita akan hancurkan stereotip itu. Saya akan tunjukkan 5 bunga perennial, menakjubkan yang tidak hanya bisa, tapi wajib Anda tanam justru di bulan Oktober ini. Tetaplah bersama saya, dan Anda akan belajar bagaimana mengubah pekerjaan di musim gugur menjadi kekuatan super rahasia Anda yang akan memberikan taman luar biasa di musim semi mendatang, nyaris tanpa usaha. Siap untuk menipu alam dan memenangkan waktu. Kalau begitu, mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke daftar menakjubkan kita, mari kita pahami mengapa Oktober adalah waktu yang ajaib bagi seorang tukang kebun. Apa rahasianya? Semuanya terletak pada keseimbangan yang sempurna. Tanah belum membeku dan masih menyimpan sisa-sisa kehangatan musim panas. Pada saat yang sama, udara sudah cukup sejuk, dan ini tidak merangsang pertumbuhan bagian atas tanaman. Ini menciptakan kondisi ideal bagi sistem perakaran. Tanaman perennial yang ditanam di bulan Oktober tidak membuang energi untuk daun dan bunga, melainkan mengarahkan seluruh energinya untuk berakar, beradaptasi di tempat baru, dan mengembangkan akar yang kuat sebelum datangnya musim dingin yang sesungguhnya. Untuk tanaman berumbi seperti tulip dan bakung, periode dingin ini, yang disebut stratifikasi, sangatlah penting. Tanpa itu mereka tidak akan bisa berbunga di musim semi. Jadi, dengan menanam bunga di musim gugur, kita tidak hanya menyelesaikan pekerjaan lebih awal. Kita bekerja selaras dengan siklus alam, memberikan tanaman persis apa yang mereka butuhkan untuk awal yang sehat dan mekarnya bunga yang berjaya di masa depan. Nah, yang pertama dalam daftar kita adalah bangsawan sejati taman. Bunga yang mampu tumbuh di satu tempat selama puluhan tahun, semakin rimbun dan mewah setiap tahunnya. Tentu saja, kita bicara tentang peoni. Oktober adalah waktu terbaik, bahkan sempurna, untuk menanam dan memindahkan bunga-bunga indah ini. Menanamnya di musim semi bisa menjadi stres besar, membuat mereka sakit berkepanjangan dan bahkan enggan berbunga. Sedangkan penanaman di musim gugur memungkinkan bibit peoni mengakar dengan tenang dan bersiap untuk kebangkitan musim semi. Bayangkan bunga-bunga besar nan harum, berbentuk seperti bola, dengan nuansa paling lembut, dari putih bersih hingga merah marun pekat, yang akan menyambut Anda di taman di awal musim panas. Dengan menanam peoni sekali saja, Anda menghadirkan keindahan di taman Anda selama bertahun-tahun. Ini bukan sekadar bunga, ini adalah pusaka keluarga sejati yang akan menyenangkan tidak hanya Anda, tapi juga anak-anak dan bahkan cucu Anda. Nah, mari kita luruskan sebuah kesalahpahaman besar yang sering menakuti banyak tukang kebun pemula. Banyak orang mengira bunga peoni sangat rewel dan butuh perawatan rumit. Itu sama sekali tidak benar. Peoni hanya punya satu syarat, tapi ini sangat penting. Kedalaman tanam yang tepat. Disinilah kunci 90% keberhasilan Anda. Rahasianya sederhana. Titik tumbuh pada bagian rimpang peoni harus berada di kedalaman tidak lebih dari 3 hingga 5 cm dari permukaan tanah. Kalau Anda menanamnya terlalu dalam, peoni akan tumbuh subur dengan banyak daun, tapi kemungkinan besar tidak akan berbunga. Sebaliknya, kalau terlalu dangkal, titik tumbuhnya bisa rusak atau tidak berkembang optimal. Bayangkan seperti ini, Anda menyiapkan singgasana untuk seorang raja, bukan menguburnya di dalam tanah yang terlalu dalam. Cari di bagian rimpang atau akarnya, Anda akan menemukan tunas-tunas kecil berwarna kemerahan atau putih yang mirip paruh. Itulah titik tumbuh utamanya. Dan tanamlah mereka sehingga lapisan tanah di atasnya tebalnya kira-kira 2 jari Anda. Aturan sederhana ini akan menjamin Anda mendapatkan bunga peoni yang indah dan mekar dengan mewah selama bertahun-tahun. Bagaimana cara tepat mempersiapkan tempat tanam untuk sang bangsawan peoni kita? Peoni sangat menyukai sinar matahari dan tidak tahan terhadap genangan air. Pilihlah lokasi paling terang di taman Anda, di mana sinar matahari bersinar setidaknya 6 jam setiap hari. Lubang tanam perlu dipersiapkan dengan saksama, karena peoni akan tumbuh dan berkembang di sini untuk waktu yang sangat lama. Galilah lubang berukuran sekitar 60 x 60 cm. Di dasar lubang, letakkan lapisan drainase tipis, seperti pecahan bata,
terutama jika tanah Anda cenderung berat atau liat. Selanjutnya, isi lubang dengan campuran media tanam yang kaya nutrisi. Campurkan tanah kebun dengan kompos atau pupuk kandang yang sudah matang sempurna. Tambahkan segelas abu kayu dan segenggam super fosfat. Aduk semua bahan hingga rata, lalu biarkan lubang mengendap sebentar. Saat menanam, bentangkan akar peoni dengan hati-hati di atas gundukan tanah kecil. Pastikan kedalaman mata tunasnya pas. Kemudian, timbun dengan tanah. Padatkan sedikit dan siram secara melimpah. Selesai sudah, perlakuan kerajaan untuk peoni Anda telah diberikan. Peoni jenis apa yang sebaiknya Anda pilih? Ada banyak sekali jenisnya. Herbaceous, herba, tree peony, pohon, dan hibrida ITO yang merupakan persilangan antara dua jenis pertama. Untuk permulaan, peony herbaceous adalah pilihan paling tepat karena perawatannya paling mudah dan paling populer. Varietas seperti Sarah Bernhardt dengan bunganya yang merah muda lembut dan harum, atau Festiva Maxima dengan kelopak putih bersih beraksen goresan merah raspberry adalah pilihan klasik yang tak lekang oleh waktu. Setelah menanamnya di bulan Oktober, pastikan untuk memberi mulsa pada area tanam dengan lapisan gambut atau kompos setebal 5-7 cm. Ini akan memberikan perlindungan ekstra di musim dingin dan membantu menjaga kelembaban tanah. Jangan berharap bunganya mekar melimpah di tahun pertama. Tanaman membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Namun, pada tahun kedua atau ketiga, peoni Anda akan menunjukkan keindahannya secara penuh. Dan Anda akan menyadari bahwa semua upaya di musim gugur itu tidak sia-sia. Ini adalah investasi paling menguntungkan untuk keindahan taman Anda. Selanjutnya, kita beralih ke poin kedua dalam daftar kita. Bunga ini adalah simbol mutlak dan tak terbantahkan dari musim semi. Ketika kita membayangkan taman di musim semi, yang pertama kali terlintas di benak adalah mereka. Tulip yang ramping, cerah, dan beragam. Bulan Oktober bagi mereka bukan sekadar waktu yang baik untuk menanam, melainkan satu-satunya waktu yang ideal. Tepat di saat inilah, di dalam tanah yang sejuk, umbi tulip melewati periode pendinginan yang krusial agar di musim semi nanti, ia bisa menghasilkan tangkai bunga yang kokoh. Keberagaman varietas tulip sangatlah memukau. Ada yang sederhana dan bermahkota ganda, berumbai dan menyerupai bunga lili, jenis parrot dengan kelopak bunganya yang unik, hingga tulip grek yang elegan dengan daun-daunnya yang dekoratif. Dengan menanam beberapa varietas berbeda di musim gugur, Anda dapat menciptakan simfoni warna sejati yang akan menghiasi taman Anda mulai bulan April hingga awal musim panas. Mari kita bahas satu rahasia kunci sukses menanam tulip yang sering diabaikan banyak orang. Aturan klasik mengatakan, kedalaman tanam adalah 3 kali tinggi umbi. Lupakan aturan itu. Jika Anda ingin tulip Anda tidak hanya berbunga sekali saja, tapi kembali mekar indah dari tahun ke tahun, tanamlah mereka lebih dalam. Untuk umbi yang besar, kedalaman idealnya adalah 20 hingga 25 cm. Mengapa harus sedalam itu? Pertama, ini melindungi umbi dari pembekuan di musim dingin yang ekstrim. Kedua, pada kedalaman tersebut, umbi tidak terlalu aktif membentuk anakan, sehingga tidak mengecil, dan semua energinya terfokus untuk membentuk satu bunga yang besar. Dan ketiga, ini adalah perlindungan ampuh dari tikus dan hewan pengerat lainnya, yang tidak akan bisa menggali sedalam itu. Bayangkan Anda sedang menyembunyikan harta karun. Semakin dalam Anda menyembunyikannya, semakin aman pula harta itu. Nah, ini dia trik menanam bunga yang wajib dicoba para pencinta sejati. Metode ini dinamakan lasanya tulip atau penanaman berlapis. Sangat cocok untuk pot atau taman kecil dan memungkinkan Anda menikmati mekarnya bunga secara terus-menerus di satu area yang tidak terlalu luas. Intinya sederhana. Anda menanam umbi bunga berlapis-lapis, persis seperti membuat lasanya. Di dasar pot atau lubang tanam, letakkan varietas tulip yang mekar paling akhir. Timbun dengan lapisan tanah. Kemudian, taruh umbi varietas yang mekar di pertengahan musim. Tutup lagi dengan lapisan tanah. Dan yang terakhir, di lapisan paling atas, tanam varietas yang mekar paling awal. Saat musim semi tiba, keajaiban pun terjadi. Tulip yang paling atas, yaitu varietas awal, akan mekar lebih dulu. Setelah mereka layu, estafet mekarnya bunga dilanjutkan oleh tulip dari lapisan tengah. Dan yang terakhir, varietas yang paling akhir mekar akan menutup paret bunga ini. Hasilnya, satu pot atau taman kecil bisa terus berbunga selama lebih dari sebulan, dengan tampilan yang selalu berubah. Pemandangannya sungguh memukau.
Saat memilih umbi tulip, pastikan Anda cermat. Umbi yang baik harus terasa padat, berat, serta bebas dari bercak, jamur, atau kerusakan fisik. Bagian dasarnya, tempat akar akan tumbuh, harus kering dan keras. Perhatikan juga kulit luarnya. Pastikan kondisinya utuh karena berfungsi melindungi umbi. Sebelum ditanam, sangat disarankan untuk merendam umbi selama 30 menit dalam larutan fungisida, misalnya merek Maxima. Cara ini efektif membunuh kemungkinan spora jamur dan melindungi tanaman Anda dari berbagai penyakit. Ini sangat penting, terutama untuk mencegah virus pemecah tulip breaking virus yang ditandai dengan guratan tidak beraturan pada kelopak bunga dan tidak dapat diobati. Umbi yang sehat adalah kunci utama untuk mendapatkan bunga yang indah dan sehat. Jangan ragu berinvestasi pada umbi berkualitas, karena inilah dasar dari keindahan yang akan mekar di masa depan. Pahlawan ketiga kita kali ini adalah jawaban sempurna bagi Anda yang menginginkan keindahan maksimal dengan perawatan minimal. Bunga ini begitu mudah, Anda cukup menanamnya lalu melupakannya. Sambutlah yang mulia bunga bakung, Narcissus. Warnanya yang cerah, ceria, dan seolah memancarkan kehangatan, mampu mengusir kemurungan musim dingin hanya dengan sekali pandang. Namun, keunggulan utamanya bukan hanya pada keindahannya, melainkan pada ketahanannya yang luar biasa dan perawatannya yang sangat mudah. Tahukah Anda, umbi bunga bakung mengandung senyawa alkaloid yang bersifat racun bagi hewan pengerat. Tikus tanah, dan hama pengerat lainnya secara otomatis akan menjauhi bunga bakung. Jadi, jika pekarangan Anda sering bermasalah dengan serbuan hama ini, bunga bakung adalah pilihan utama Anda. Tanamlah di bulan Oktober, dan Anda bisa sepenuhnya yakin bahwa di musim semi, Anda akan disambut mekarnya bunga-bunga ceria ini, bukan lubang-lubang galian yang merusak keindahan pekarangan. Bagaimana cara mendapatkan tampilan bunga bakung yang paling memukau? Ada satu trik desain sederhana. Jangan pernah menanamnya satu persatu atau dalam barisan lurus seperti prajurit yang sedang berbaris. Itu terlihat tidak alami dan membosankan. Bunga bakung paling indah saat ditanam berkelompok, menciptakan ilusi hamparan alami yang memesona. Untuk mencapai efek ini, gunakan metode segenggam. Ambil 5-7 umbi dalam satu genggaman, lalu tebarkan secara acak di area yang Anda inginkan untuk menanam bunga. Kemudian, tanamlah umbi-umbi itu tepat di tempat jatuhnya. Beberapa akan tumbuh lebih rapat, yang lain lebih jarang. Pendekatan ini menghasilkan kelompok-kelompok bunga yang sangat indah dan asimetris, seolah-olah tumbuh liar secara alami. Hamparan bunga seperti ini terlihat sangat cantik, terutama jika berada di bawah pohon atau di atas halaman rumput. Ini adalah cara mudah untuk memberikan taman Anda sentuhan pesona padang rumput liar yang belum terjamah. Nah, ini dia aturan paling krusial dalam merawat bunga bakung, yang pelanggarannya bisa merusak lebih banyak umbi dibanding gabungan semua penyakit dan hama. Begitu bunga bakung Anda selesai berbunga, jangan sekali-kali memotong daunnya. Saya paham betul betapa menggodanya untuk segera membersihkan dedaunan yang layu dan tampak kurang rapi itu. Namun, jangan pernah melakukannya. Melalui daun-daun itulah umbi mendapatkan nutrisi dari proses fotosintesis dan mengumpulkan energi untuk berbunga lebat di tahun berikutnya. Jika Anda memotong daunnya terlalu cepat, Anda sama saja membiarkan umbinya kelaparan. Akibatnya, umbi akan melemah, mengecil, dan dalam 1 atau 2 tahun ke depan, ia mungkin tidak akan berbunga lagi. Tunggulah sampai seluruh dedaunan benar-benar menguning dan rebah ke tanah dengan sendirinya. Baru setelah itu aman untuk membersihkannya. Ingatlah, kesabaran dalam hal ini adalah kunci untuk mendapatkan bunga bakung yang mekar indah dan lebat setiap tahunnya. Saat kita bicara tentang bunga narsisis, mungkin yang langsung terbayang adalah bunga kuning klasik itu, kan? Padahal dunia bunga narsisis itu jauh lebih kaya dan bervariasi dari yang kita kira. Ternyata ada 13 kelompok narsisis yang berbeda, dan setiap kelompok punya keunikan tersendiri. Ada tipe terompet, mahkota besar, mahkota kecil. Ada juga tipe ganda, double, yang mirip peony mini. Lalu ada tipe siklamen dengan kelopak bunga yang melengkung elegan ke belakang. Dan jangan lupakan tipe mahkota terbelah yang cantik seperti anggrek. Dan lihatlah pilihan warnanya. Tidak cuma kuning dan putih, ada juga yang berwarna merah muda, oranye, aprikot, bahkan dengan sentuhan kehijauan. Jika Anda menanam campuran dari berbagai kelompok di bulan Oktober, Anda akan mendapatkan pembungaan yang panjang dan sangat semarak. Ini karena varietas yang berbeda akan mekar pada waktu yang berbeda, menciptakan tampilan yang selalu berubah. Jangan ragu untuk bereksperimen dan temukan sisi-sisi baru dari bunga yang mungkin Anda kira sudah familiar ini.
Rekomendasi kami berikutnya adalah si mungil yang menawan ini, mampu menciptakan keajaiban nyata di taman musim semi. Ingin menghadirkan ilusi sungai biru yang berkelok-kelok di antara tulip dan bakung, atau awan biru langit di bawah naungan pohon. Maka, musyari adalah pilihan yang tepat. Tanaman berumbi mini ini, dengan gugusan bunga padatnya yang menyerupai buah anggur, sangat menawan dan serbaguna. Mereka termasuk yang pertama mekar dan bertahan sangat lama, menciptakan latar belakang yang indah untuk bunga-bunga musim semi yang lebih besar. Warna biru tua, atau biru cerahnya yang pekat berkontras indah dengan bakung kuning dan tulip merah, menciptakan kombinasi warna klasik yang selalu memukau. Penanaman di bulan Oktober menjamin mereka akan bermunculan dengan serentak di musim semi. Musyari adalah pilihan sempurna sebagai tanaman pendamping dan pengisi celah. Salah satu tantangan umum di taman bunga musim semi adalah area di sekitar pangkal tanaman berumbi besar, seperti tulip, sering terlihat kosong atau gundul. Musyari mengatasi masalah ini dengan sangat baik. Tanamlah mereka dalam hamparan padat di sekeliling bunga yang lebih tinggi, dan mereka akan menciptakan mulsa hidup yang indah dan berbunga. Ini tidak hanya menutupi tanah, tetapi juga membuat komposisi taman terlihat jauh lebih padu dan lengkap. Muskari juga sangat cocok untuk dijadikan pembatas di sepanjang jalan setapak, mengisi taman batu, rock garden, atau ditanam di area sekeliling batang pohon. Ukurannya yang mungil memungkinkan mereka tidak bersaing, melainkan melengkapi hampir semua tanaman musim semi lainnya dengan harmonis. Bayangkan sebuah hamparan bunga, di mana tulip merah menyala menjulang di antara karpet biru muskari. Pemandangan ini pasti akan memukau setiap mata yang memandangnya. Seringkali kita mendengar anggapan bahwa musyari adalah tanaman yang agresif, yang cepat menyebar ke seluruh area taman dan sulit dikendalikan. Memang ada benarnya anggapan itu. Musyari ini sangat pandai bereproduksi, baik melalui biji yang jatuh dan tumbuh sendiri, maupun dari umbi-umbian anakan. Namun, apakah sifat ini lantas menjadi sebuah kekurangan? Jika Anda ingin menciptakan efek naturalisasi, seperti padang bunga yang bermekaran di halaman rumput, maka sifat ini justru menjadi nilai tambah yang luar biasa. Cukup biarkan mereka tumbuh bebas, dan dalam beberapa tahun, Anda akan memiliki lautan biru bunga musyari yang menakjubkan. Namun jika Anda ingin menjaga populasi mereka tetap terkendali, misalnya di area pembatas taman, border yang rapi, itu pun bukanlah hal yang sulit. Cukup potong tangkai bunga segera setelah layu untuk mencegah biji-bijinya berkembang dan menyebar. Atau, setiap 3-4 tahun sekali, di akhir musim panas, Anda bisa menggali rumpun yang sudah membesar, memisahkannya, lalu menanamnya kembali di tempat yang diinginkan. Jadi, keagresifan musyari ini sebenarnya lebih merupakan kekuatan super mereka, yang bisa dan seharusnya kita kelola dengan bijak. Menanam muskari di bulan Oktober adalah salah satu kegiatan berkebun yang paling menyenangkan dan mudah dilakukan. Umbinya kecil-kecil, jadi Anda tidak perlu repot-repot menggali lubang yang dalam. Cukup tanam di kedalaman 5-7 cm saja. Rahasia utama agar muskari Anda terlihat memukau adalah jumlahnya. Di sini prinsip semakin banyak semakin bagus sangat berlaku. Jangan hanya menanam 3-5 umbi, nanti terlihat sepi. Tanamlah dalam kelompok besar, minimal 20-30 umbi atau lebih, agar tercipta hamparan warna yang padat dan indah. Anda bisa menggali parit atau area sesuai bentuk yang diinginkan. Sebarkan saja umbi-umbinya di dasarnya, lalu timbun dengan tanah. Cara ini jauh lebih cepat dibandingkan menanam satu persatu. Musyari sama sekali tidak rewel soal media tanam. Mereka bisa tumbuh subur baik di tempat yang terkena sinar matahari penuh maupun di area yang sedikit teduh. Ini adalah pilihan bunga yang sempurna untuk para pemula atau bagi siapa saja yang tidak punya banyak waktu luang untuk berkebun. Dan yang kelima, menutup daftar kita adalah pembawa kabar musim semi yang paling awal, paling berani, dan paling dinanti-nanti. Bayangkan, salju mungkin masih tersisa di sana-sini, tanah tampak kelabu dan tak bernyawa. Lalu tiba-tiba menembus tanah yang masih beku. Muncul titik-titik warna cerah yang bergetar lembut, putih, kuning, atau ungu muda. Itulah bunga krokus. Kemunculan mereka adalah pertanda nyata bahwa musim dingin telah dikalahkan dan kehidupan kembali bersemi. Menanam umbi-umbian kecil ini di bulan Oktober bagaikan mengirimkan surat ke masa depan. Surat yang akan membawa kabar gembira tentang kedatangan musim semi, jauh sebelum yang lain menyadarinya. Mekarnya memang tak berlangsung lama, namun kebahagiaan dan semangat yang mereka pancarkan sungguh luar biasa. Saat kamu melihat bunga-bunga krokus pertama,
kamu akan tahu pasti musim semi sudah tiba. Salah satu cara paling populer dan indah untuk menanam krokus adalah langsung di halaman rumput Anda. Di musim semi, ketika rumput belum mulai tumbuh aktif, halaman Anda akan berubah menjadi karpet bunga yang menawan. Pemandangan ini sungguh memukau. Untuk melakukannya dengan benar, cukup gunakan pisau atau sekop kecil untuk memotong sebagian lapisan rumput, angkat sedikit, lalu letakkan beberapa umbi krokus di bawahnya. Setelah itu, kembalikan lapisan rumput tersebut ke tempatnya. Pilihlah krokus spesies atau krokus botani untuk metode ini, karena ukurannya lebih pendek dan lebih mudah menyebar secara alami di halaman Anda. Satu hal penting, setelah bunga krokus selesai mekar, jangan langsung memotong rumput halaman Anda. Anda harus membiarkan daun krokus, sama seperti daun bakung, layu sepenuhnya. Biasanya, ini membutuhkan waktu sekitar 6 minggu. Jadi, pemotongan rumput pertama Anda memang harus ditunda, tetapi percayalah, pemandangan indah yang akan Anda dapatkan sangat sepadan. Semua bunga krokus terbagi menjadi 2 kelompok besar, yakni krokus botani, spesies asli, dan hibrida Belanda berukuran besar. Apa perbedaannya? Krokus botani, seperti krokus thomasinianus, umumnya lebih kecil dan anggun. Mereka mekar paling awal dan berkembang biak dengan sangat baik, sehingga seiring waktu dapat membentuk hamparan bunga yang luas. Jenis ini sangat ideal untuk naturalisasi di halaman rumput atau di bawah pepohonan. Sementara itu, hibrida berukuran besar, sesuai namanya, memiliki bunga yang lebih besar dan mencolok dengan warna-warna cerah. Namun, mereka mekar sedikit lebih lambat dan tidak berkembang biak seaktif jenis botani. Krokus ini tampil memukau di bagian depan bedeng bunga, taman batu, atau alpine garden, maupun di dalam pot. Untuk mendapatkan efek maksimal, sebaiknya tanam kedua jenis ini. Krokus botani akan membuka musim berbunga, sementara jenis hibrida berukuran besar akan melanjutkan dan membuatnya lebih semarak. Bunga krokus memang cantik, tapi ada satu masalah kecil yang sering dihadapi para penanamnya. Umbi bunga ini sangat disukai tikus. Betapa kecewanya jika sudah menanam ratusan umbi di musim gugur, namun saat musim semi tiba, tak satu pun bunga yang muncul. Lalu, bagaimana cara melindungi harta karun kecil kita ini dari serangan hewan pengerek? Ada beberapa cara yang bisa Anda coba. Metode yang paling efektif adalah dengan menggunakan keranjang jaring khusus untuk umbi. Dengan menanam umbi di dalamnya, tikus dan hewan pengerat lainnya tidak akan bisa menjangkaunya. Cara lain, saat menanam, Anda bisa menambahkan sesuatu yang berduri ke dalam lubang, misalnya jarum cemara. Atau, gunakan sesuatu yang berbau menyengat, seperti sedikit salep Wisniewski. Beberapa pekebun juga menyarankan untuk menaburkan bubuk cabai merah pedas di sekitar umbi saat penanaman. Apapun metode yang Anda pilih, sedikit antisipasi di bulan Oktober akan menjamin Anda bisa menikmati mekarnya bunga krokus yang indah dan memesona di awal musim semi. Baiklah, mari kita rangkum. Peony, tulip, narsis, muskari, dan krokus. Inilah 5 bunga pilihan kita yang akan menyulap pekerjaan Anda di musim gugur menjadi keajaiban nyata. Cukup meluangkan waktu beberapa jam di bulan Oktober. Anda tidak hanya sekadar menanam bunga. Anda sedang berinvestasi cerdas untuk keindahan taman Anda, menghemat waktu berharga di musim semi, dan bekerja selaras dengan alam, memberikan awal yang sempurna bagi tanaman Anda. Dan inilah bagian paling menariknya. Saat sebagian besar orang mengira musim berkebun sudah usai, Anda dengan pengetahuan ini justru mengambil sekop dan mulai menciptakan keajaiban. Dan di musim semi berikutnya, saat taman Anda benar-benar dibanjiri warna dan aroma, ketika para tetangga baru memulai penanaman mereka, Anda cukup menikmati secangkir kopi dan menyadari bahwa rahasia utama seorang pekebun bukanlah jari hijau yang mitos itu, melainkan perencanaan yang tepat dan pengetahuan tentang trik-trik kecil, namun sangat penting seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan rahasia berkebun terbaru lainnya. Nah, sekarang giliran pertanyaan untuk Anda. Bunga-bunga abadi, apa yang Anda rencanakan untuk ditanam di musim gugur ini? Atau mungkin Anda punya bunga favorit untuk ditanam di bulan Oktober yang belum saya sebutkan? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita ciptakan komunitas berkebun yang paling subur dan berwarna.